Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies dengan PDIP ini menjadi komponen yang sangat luar biasa dan penting sekali ya perjuangan bagaimana di Pilkada DKI Jakarta. Artinya apa? Artinya kalau mereka bersatu, kekuatan Anies Baswedan, kekuatan PDIP justru sama-sama punya efek luar biasa. Tah efeknya nanti ya dampaknya kepada seorang Prabowo, terah Jokowi di situ begitu. Karena pertarungan hari ini bisa saja pertarungan di tahun 2029 nanti. Makanya Anies Baswedan dengan PDIP ya ini sudah jelas politiknya, masyarakat mengatakan bahwa ini punya kekuatan luar biasa, menjadi kuda hitam. Bagaimana untuk melawan kepemimpinan dari seorang Prabowo. Karena Anies Baswedan dan PDIP sudah representasi oposisi begitu. Sudah representasi oposisi ya, terus kemudian menjadi kuda hitam itu bisa. Makanya kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi coba? Masa Ahok begitu kan? Ini bukan pertarungan bahwa Anies Baswedan kalau lolos akan menjadi presiden ya, bukan begitu kan? Ini pertarungan kekuatan untuk bisa melawan trust dari seorang Jokowi sebenarnya. Makanya eksistensi sekarang ini begitu, kalau kita berbicara bagaimana peran dari Kaisang Gibran itu sudah tidak ada apa-apanya begitu kan, efeknya sangat kecil sekali. Bahkan ya menurut pengamat, redupnya kekuatan Jokowi sekarang ini sudah di detik-detik mau lengser ini sudah redup mereka, efeknya sangat kecil. Orang akan melihat bahwa Presiden Prabowo yang punya kekuatan luar biasa di situ. Nampaknya ya 1 tahun mungkin di kepemimpinan Prabowo mungkin bersama Jokowi saling masih akur, tapi setelah itu mungkin jauh begitu kan ya. Maka Prabowo juga butuh kekuatan, si Jokowi pengen anaknya kuat begitu kan. Ya makanya Partai Golkar itu sebagai bentuk kekuatan mereka ya, dari PDIP dan dari Gibran dan Kaisang di situ. Makanya kalau PDIP ini saya kira kalau bersatu dengan Anies Baswedan punya kekuatan yang luar biasa karena sama-sama representasi oposisi. PDIP plus Nasdem, PKS dan PKB itu rupanya punya 300 kursi di parlemen. Kalau bergabung ya seru juga, akan benar-benar PDIP dukung Anies kembali di Pilkada DKI Jakarta. Bahkan ini 4 partai tersebut di luar ya buat pemberi banteng ya Pak PS bekerja. Jangan sampai Pak PS bekerja berdasarkan pemikiran yang katanya ya belajar dan atas saja. Apa ini maksudnya? Lawannya Jokowi ya tak bertepi-tepi. Apa maksudnya ini ya? Ini komentar dari netizen ya. Selama PDIP Perjuangan masih dipimpin Puan Maharani, maka akan sangat sulit bagi para kader untuk all out menjadi oposisi rezim. Ya, mustahil jeruk makan jeruk. Ini komentar-komentar dari netizen. Bagus untuk check and balance di parlemen, biar pemerintah nggak semena-mena juga buat kebijakan. Nah, jadi mungkin teman-teman masih belum paham bagaimana strategi politik yang dimainkan oleh PDIP begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya PDIP itu punya segudang politik ya begitu kan, strategi politik. Salah satunya kalau menjadi oposisi ya, karena mereka sudah pernah menjadi oposisi 10 tahun begitu di era Pak SBY, kekuatan dalam membangun citra yang baik di masyarakat itu cukuplah sukses ya, mengantarkan Jokowi 2 periode. Ya, bukan tidak mungkin mereka akan politik demokrasi ya, politik strategi yang baru ini akan dimunculkan lagi begitu kan. Mereka akan bergabung dengan Anies Baswedan, bergabung dengan koalisi-koalisi itu sebagai representasi oposisi, tapi di balik ini semua ingin mengembalikan citra PDIP yang baik di mata masyarakat. Artinya apa? Salah satunya mengatakan ya, banyak yang mengatakan dihianati, PDIP dihianati ya. Terus kemudian dihianati oleh Jokowi. Maka yang dibenci adalah Jokowinya, bukan PDIP-nya. Terus kemudian di parlemen kalau mereka berkuasa, mereka kalau mengusung Anies Baswedan, bukan tidak mungkin pendukung-pendukung Anies Baswedan akan semakin banyak ya ikut PDIP di situ, karena PDIP sendiri yang mengusung Anies Baswedan. Tidak ada lagi yang namanya pribumi yang disebut, tidak ada lagi yang namanya Yaman. Justru ingin ingin merebut bagaimana kekuatan di situ begitu. Nah, kalau PDIP di mata masyarakat sudah baik, saya kira
untuk milih pemimpin ya pasti serba hati-hati. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti Anies bisa jadi wakil presiden. Bukan tidak mungkin begitu kan. Ya calon presiden tetap dari PDIP begitu. Ya inilah politik yang ada. Makanya dari beberapa komentar-komentar dari netizen begitu kan, ini banyak yang memuji PDIP di situ. Coba ulang kembali, Anies Mohaimin maju di Pilkada Jakarta pasti akan lebih seru. Pilkada ya berasa Pilpres jilid 2. Ya nunggulah ya, karena ini politik yang ada, bukan tidak mungkin bisa disatukan di situ begitu. Ya makanya bagi kami adalah santai-santai aja untuk melihat dalam politik ini. Maka dalam Kompas ya, dalam berita Kompas, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bahwa PDIP menjadi salah satu komponen penting perjuangan di Jakarta. Hal itu disampaikan Anies yang merespon pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan menyatakan PDIP kemungkinan besar mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Anies pun merasa terhormat dengan ya pernyataan Puan tersebut. Mari kita majukan kota ini sama-sama di kota ini. Ya, begitu juga sejarah ditorehkan pada masa lalu. Bahkan Anies ya menyebutkan komunikasi dengan PDIP juga berlangsung intensif. Begitu juga dengan partai lain. Sebelumnya Puan Maharani menjawab pertanyaan ya wartawan tentang presentase potensi partai berlambang banteng yang moncong putih itu mengusung Anies sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Kabarnya ya sudah 50% ya, di atas 50% untuk mendukung Anies Baswedan. Tapi kan di dunia publik begitu kan. Di dunia publik, tapi di balik ini semua bisa saja berubah. Ya bisa saja berubah. Karena dengan adanya seperti ini justru ini punya keuntungan besar bagi PDIP begitu kan. Ya di publik merasa bahwa seolah-olah mengusung Anies Baswedan, tapi di dalam praktiknya ada kalkulasi politik yang harus dihitung oleh PDIP begitu kan. Masa iya akan mereka mendapatkan kader? Bisa saja seperti itu ya, mendapatkan kader menjadi wakil. Apakah iya ini harus menjadi ya harus menjadi DKI 1? Kan orang pasti beda-beda dalam sebuah partai itu begitu kan. Artinya saya sampai hari ini masih belum percaya begitu kepada PDIP yang katanya di atas 60% mengusung Anies Baswedan. Baru di detik-detik akhir nanti ada kesepakatan, ada deklarasi baru saya percaya begitu kan. Karena politik kita tidak ada yang tahu ya, seperti contoh dulu ingin mengusung si A, ingin mengusung si B begitu kan. Tapi ujung-ujungnya orang lain. Ya kabarnya ya Ahok menjadi prioritas ya, Andika menjadi prioritas di Pilkada DKI Jakarta. Ya kita lihat saja apakah mereka cukup dominan atau bagaimana. Makanya Anies Baswedan itu kalau didukung oleh PDIP saya kira ini sangat baik. Baik sekali. Sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Justru seorang koalisi Indonesia Maju punya kekuatan ya, punya kekuatan dan mereka punya efek begitu ya. Makanya sampai hari ini kalau PDIP tidak segera mendeklarasikan kadernya untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan, ya Partai Golkar akan masuk di situ. Nampaknya Partai Golkar mau membangun komunikasi seperti PAN ya, mau membangun komunikasi dengan Anies Baswedan ya, asalkan anaknya si Zulhas menjadi wakilnya, kabarnya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.